Di sini ada The Hairphones, di kartu saya The Hairphone ya, yang saya lihat dia, adalah titipan dan sesuai dengan kartu saya yang keluar adalah king atau raja yang dia sembah ya, kan seperti Mmm. itu ya. Jadi kalau saya lihat di sini, beliau ini ada suatu kedudukan yang cukup, besar yang menginginkan, tahta tersebut. Di sini akan ada kata The Tower, kehancuran ya. The Oh. Tower, iya kehancuran. Jadi kalau saya lihat bukti atau mencari kebenaran itu hancur. Dan saya melihat di kartu ini akan ada seseorang atau sosoknya pria, ya sosoknya pria dan dia akan nongol ke Permukaan. permukaan dan dia akan membuat persoalan baru ya. Di sini ada ular. Ular yang Mmm. artinya adalah ini musuh. Musuh besarnya ini adalah orang yang itu terus dipantau dia. Oke, selamat datang lagi di spesial interview cumi-cumi.com. Tamu kita hari ini spesial, kalau biasanya kita hadirkan tokoh politik, pakar hukum, pengacara. Nah, hari ini kita mau membawa pemirsa cumi-cumi.com spesial interview khususnya ke ranah yang berbeda dulu. Kita mau bicara tentang sudut pandang supranatural atas peristiwa yang sekarang lagi jadi sorotan. Selamat datang Mas Dede. Ini Dede Tarot, tapi Dede sebenarnya namanya bukan Dede Tarot bukan, ya. Pak Iya, Vincent. karena medium yang dipakai untuk melihat sesuatu yang supranatural itu menggunakan Tarot, kartu kartu tarot, tarot betul. gitu. Dan 3 tahun lalu ya, di program kita yang berbeda Iya, tapi itu. Mas Dede sempat waktu itu meramalkan pemilihan, pemilu kalau tidak salah, pemilihan presiden yang sekarang Iya, terpilih ya. yang Dan terpilih. waktu itu Mas Dede meramalkan bahwa yang akan menang adalah nanti bisa dilihat tapi nggak tahu ya itu di Cumi Visit itu masih ada nggak? Mudah-mudahan masih ada ya. Itu Mas Dede waktu itu meramalkan bahwa yang akan menang adalah pasangan Prabowo Gibran, Betul. gitu. Dan hari ini mereka sudah, menang, mereka sudah menjalankan pemerintahan itu sebagai Mhm, pemenang, mhm, tapi di tengah jalan banyak sekali ujiannya, ya betul. kan. Dan yang sekarang lagi rame adalah Gibran mau digoyang, Pak Jokowi lagi diserang isu ijazah, Mhm, yang ujung-ujungnya kalau dilihat sih udah dipersiapkan untuk menyerang juga ijazah Gibran Gibran. Rakabuming. Oke, nah kita mau lihat sekarang Mas Dede. Iya, Kalau pandangan Mas Dede dulu sebagai supranatural tanpa kartu melihat heboh sekali, mhm, geger sekali persoalan tentang isu ijazah ini. betul. Apa pandangan Mas Dede dah sebagai masyarakat Iya, biasa itu apa? saya sebagai masyarakat ya, kebetulan saya juga tidak terlalu, mengikuti politik ya, Pak Mhm. Vincent ya, mungkin beda ranah ya, Ya. heeh. Kalau menurut pandangan saya pribadi sih kayaknya karena saya juga tidak terlalu mengikuti politik ya, jadi terlalu banyak mencampuri ya, gitu. Artinya gini, hal-hal yang mungkin bukan ranahnya kenapa mesti dan Mmm. kayaknya juga sudah terjadi dan sudah memimpin juga sudah berapa 2 periode ya, kalau nggak salah ya, Baru Pak 1? enggak, Pak Oh, Pak 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 Jokowi, ya. Jokowi dan sudah memimpin di 2 periode, kenapa sudah selesai baru adanya, Isu. isu itu ya, seperti itu. Jadi menurut saya agak sedikit aneh ya gitu. Mmm. Berarti kan ada sesuatu di sini gitu. Kenapa nggak di, periode pertama atau pas di pemilihan pertama? Karena kita mau masuk sekolah untuk ke jenjang selanjutnya aja kayak SD ke SMP selalu ditanyakan ijazah Iya. asli dan lain sebagainya, kan seperti itu. Apalagi ini pemilihan, presiden kan Mmm. otomatis semua data itu sudah harus valid. Iya. Iya kan, semua data tuh harus valid. Nah, jadi agak kalau saya orang awam, sebagai orang awam melihat atau mendengar, kenapa nggak dari awal gitu dan sudah 2 periode dan sudah selesai, Mhm. kenapa juga musti
Persoalkan. dipersoalkan, kan seperti itu ya Pak Vincent Oke. ya. Ya itu pandangan saya sebagai masyarakat. Oke, sekarang sebagai supranatural. Sa Oke, saya Kita akan mau lihat heeh, sebenarnya ada apa di balik isu siap. ijazah yang dihembuskan tak henti-henti ini. Oke, baik. Saya akan, bukakan di kartu saya, ada kartu apa yang, keambil. Oke. Oke, di sini ada kartu Five of Swords, ya, di Ya. kartu saya Five of Swords. Di Oke. sini adalah kartu Five of Swords yang artinya adalah di sini ada pedang, ya, ada pedang, ada suatu artinya ada perperangan kan gitu, ada Hmm. pertempuran di sana, kan seperti itu ya. Artinya dan di sini, mencari suatu kedudukan, kan seperti itu Hmm. ya, gitu. Dan siapa yang kalah, ya dia akan lengser dan siapa yang menang dia akan naik, ya seperti itu. Berarti di sini yang terlihat adalah adanya, bisa dibilang mencari mencari sesuatu atau mencari masalah-masalah yang dibuat masalah, gitu. Untuk menjatuhkan Untuk seseorang. menjatuhkan seseorang Jadi ini tersebut. perang Kayaknya bukan ini kiriman, kiriman suruhan, kayak iya. banjir gitu ya, kiriman dari Bogor. Ya, seperti banjir kiriman dari Bogor, betul. Dan jadi Heeh, ini bukan perang mencari kebenaran, tapi mencari kedudukan. mencari kedudukan menurut, Oke. kartu saya ya, gitu. Dan ini kalau saya rasa ini adalah prajurit yang dikirim, Oh, titipan. Berarti titipan. benar kata Pak Jokowi ada orang besar nih yang Nah, kalau jujur saya tidak mengikuti ya Pak Vincent ya untuk hal oke, politik, saya hanya melihat sebagai kartu tarot aja, itu yang saya oke. lihat di kartu ini, Ya karena kan gitu. jadi kan mereka ini orang-orang titipan, berarti Ah, ada yang ada menitipkan. yang iya, kalau Yang saya lihat menitipkan itu pasti orang 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 besar besar. dong pastinya, Oke, Pak. siapa orang besarnya? Wow, badannya besar? Oh, Atau kedudukannya yang oh di besar? sini nggak ada yang besar Nggak ada badannya. yang besar. Dulu Agus besar, Oh, sekarang dulu udah agak menyusut. susah. Ya. Oke, di sini ada The Hierophants di kartu saya, The Hierophant ya, yang saya lihat ya tadi saya udah bilang dia, adalah titipan dan sesuai dengan kartu saya yang keluar adalah king atau raja yang dia sembah ya, kan seperti Hmm. itu ya. Jadi kalau saya lihat di sini, beliau ini ada suatu kedudukan yang cukup, besar yang menginginkan, tahta tersebut gitu. Tapi tahta apa? Heeh, ya Kan Pak Jokowi udah lengser ya hmm, bisa dibilang kan. Nah, sekarang kan pengaruh dalam hal ini. jadi gini loh, Pak Jokowi sendiri kan sudah lengser dan sekarang yang menjadi wakil adalah anaknya, kan seperti itu. Dan di Hmm, sini kan ada garisnya. iya, ada garisnya dan pengaruhnya juga cukup besar ya, Hmm, Pak, kalau saya lihat sih seperti itu, oke, jadi gitu. ada orang besar seperti raja Seperti yang raja, punya kekuasaan juga betul. yang menitip. Berarti Ya, bukan Pak Jokowi dong. Kalau tujuannya mau menjatuhkan Jokowi, masa dia nitip? gimana maksudnya Pak Pesen? Bukan Kan Pak Jokowi? ya kan tadi kan Heeh, kartu pertama itu ada perang, heeh, mencari kedudukan, heeh, ya bukan kebenaran ya. heeh, Jangan tersinggung ya Mas Roy. Di jadi di kasus ini ada perang mencari heeh, kebenaran, betul. Nah, mencari mencari kedudukan, nah gini loh Pak kekuasaan Vincent, lah ya. iya gini, kalau sudah artinya gini, mencari kesalahan ya kan sih Hmm, seperti itu, mencari kesalahan yang akhirnya mungkin mungkin, mungkin yang diberitakan itu benar, kan seperti itu. Yang akhirnya kan, wah, mata masyarakat atau sudah cap jelek ya, cap hmm, buruk ya, yang akhirnya kan adanya demonstran lah dan apalah dan lain hmm, sebagainya, kan bisa jadi oke, seperti itu. Nah, akhirnya turun dong. hmm, Logikanya begitu nggak sih? ya, Lengser, hmm, gitu. Jadi digoyang semuanya, oke. Dan gitu. ada orang yang mendesain itu, mengirim itu. Kalau, sebentar ya, oke saya akan lihat. Di sini ada kartu Ten of Swords, yaitu kerja keras banget ya untuk Ya, untuk, bagaimana caranya untuk bisa semua itu terbukti, semua itu nyata, dan semua itu benar, kan hmm, seperti itu ya dan saya lihat di sini sangat jauh ya, gitu, untuk bisa membuktikan dalam kebenaran yang diinginkan ya. oleh Jadi mereka, kesalahan yang gitu. dicari-cari Iya. tadi berjuang sekali untuk mencari pembenarannya. Pembenaran dan saya lihat di sini juga Tidak ketemu. tidak ketemu, Berarti jauh. nanti kalau di pengadilan, Kalau di pengadilan ya gimana, kan Pak? ini kan Heeh, prosesnya ke pengadilan nih. iya. Sampai di pengadilan. Di sini akan ada kata The Tower, kehancuran ya, The Tower, Oh, iya kehancuran. Jadi kalau saya lihat bukti atau mencari kebenaran itu hancur,
Hancur. Mhm. Oh, dalam Menurut kartu saya. ya menurut kartu Mas Mas Dede. Dede. Kalau kita terjemahkan ke konteksnya Roy, berarti yang hancur nanti Roy mereka, kan mereka yang berjuang Iya, kalau kalau menurut kartu saya, ya Oke, begitu. betul. Lalu sebenarnya Kok betul, ada kata betul tadi Pak, tujuan saya dengar. mereka ini kan kartu Mas Oh, kartu Dede. saya ya, Iya, oke, siap siap. kalau Berarti di berarti Pak ini kan Vincent kita bicara di dunia metafisika. berarti Pak Kalau di Vincent dunia sudah paham. fisika kan Roy mereka masih kekeh, mereka Heeh, akan menang ya. Kita heeh. tunggu aja di pengadilan. Iya Nah, iya iya. di pengadilan menurut kartu Mas Dede akan Dia hancur nih hancur, orang-orang. heeh, Artinya betul. kalau hancur dalam konteks pengadilan kan masuk penjara, Heeh, ya kan? Kurang heeh, lebih begitu ya. betul. Oke. Tapi sebenarnya tujuan mereka ini apa? Kembali lagi ya, tujuan mereka itu, 2 kali pertanyaan yang sudah Pak Vincent Ya. Oke, tujuannya apa? Kalau kembali lagi adalah kepuasan ya, kepuasan karena dia sudah mengalahkan atau sudah menjalankan, bisa Misi dari yang mengirim tadi. betul. Siapa tuh yang ngirim itu ya? Kira-kira. Selalu saya dikasih yang berat ya Pak Vincent. Nggak ada yang ringan Nggak kalau ada duduk yang di ringan sini, kalau Mas duduk di Dede. sini nih sama Pak Vincent ini Iya. ya, oke. Siapa yang ngirim itu? X of Vehicle. X itu X maksudnya mantan atau? mantap. X of? Vehicle. Oke. Ya, X Sukma? of Vehicle. Aman. Ya, oke ya. Oke, Oke. X of Vehicle ya di kartu ini. X artinya mantan. Mantan. Oke. Ya, Oke. siap. Mantan apa ini? Mantan pacar, mantan Ya, kalau X itu kan berarti sudah pernah ya. sudah pernah. Sudah Ya. pernah. Ya mungkin menginginkan Sesuatu lah. sesuatu mungkin, kayak Pak Vincent pernah menjadi kepala sekolah, kepingin Pak Vincent anaknya Jadi jadi kepala sekolah kepala sekolah. juga, Oke. gitu. Iya, Bagaimana iya. caranya? Oke. Gitu. Ini kayak ceritanya kayak lurus-lurus apa kayak nyambung ya sama yang Nyambung? terjadi Wah, sekarang ya. makanya Pak Vincent selalu ngundang saya ya, Ya banyak karena analisa, tepat-tepat ya. spekulasi bahwa yang bermain ini si mantan, Mhm. terus demi anaknya dan lain-lain gitu lah. Padahal Ini saya tidak mengikuti cerita ya Pak Vincent, oh dan saya ya, tidak tahu cerita-cerita politik itu seperti apa, saya hanya membaca di kartu saya. Dan apa oke, yang Bapak tanyakan, saya membuka kartu-kartu ini dan saya akan jawab. oke. Nah mereka kan akan di ujung-ujungnya kan Mhm, di kasus ini akan hancur kan mhm, mereka. Tapi kan tujuan mereka itu bukan bukan cuma itu. Kalau dilihat sih setelah ijazah Pak Jokowi diubek-ubek, mhm, mhm, udah ada next step nih. Kemarin udah rilis buku Gibran Endgame. Gibran Endgame, mhm. wakil presiden tanpa ijazah katanya gitu. Nah, berarti kan misalnya taruhlah di kasus ini nanti mereka akan mengalami kekalahan atau tadi Mas Dede bilang hancur, yang kita bisa terjemahkan ini masuk penjara atau dihukum lah ya. Mhm, Walaupun kita nggak mau karena ini kan pandangan supranatural, betul, melampaui ruang dan waktu. Walaupun belum sidang itu udah bisa dilihat iya, karena visioner kan ini, mhm, melihat masa depan. Kalau kemudian mereka hancur, kan mereka masih punya misi kan, katakanlah seperti itu tadi. Ada misi tertentu dan kita lihat sekarang mulai Gibran di ubek-ubek. goyang, mhm. Gimana dengan Oke, eee, baik, Pak Vincent juga pernah undang saya hmm, di 3 tahun lalu, sorry berapa tahun lalu ya, 2 berapa tahun tahun lalu atau lalu, 3 tahun dan lalu? saya juga sudah ngebahas, masuk tahun ketiga itu akan adanya pergantian. Hmm, Saat itu saya katakan, dan ini masuk tahun kedua ini akan digoyang. Kan saya bilang juga seperti itu, dan ya, itu juga ada di, Cumi-Cumi saat itu ya, prediksi saya. Dan kalau saya perhatikan di sini, sorry Pak Vincent tadi pertanyaannya? ini kan, Sorry, heeh. taruhlah, kasus ijazah Pak Jokowi akan Mhm, disidangkan. mhm, Lalu tadi Mas Dede melihat bahwa hancur nih betul. orang-orang yang selama ini mengubek-ubek ijazah itu. Nah, berarti mereka selesai di situ. Tapi Oh, kan mereka udah mulai dengan membuka ijazahnya Gibran gitu. oke, Six of Wands. Ya, di sini ada kartu Six of Wands di kartu saya, ya, Six of Wands. Yang artinya adalah di sini tidak tidak tinggal diam ya. Bagaimana caranya untuk bisa mencari solusi lain atau jalan lain, kan seperti Hmm, itu. Dan nanti akan ada orang baru lagi yang akan keluar. hmm. Ada pemeran baru lagi yang akan nongol.
Oke, berarti Heeh. berarti algojo-algojo yang tadi dikirimkan Mundur, tewas semua tewas mundur, di medan pertempuran mencari betul. kedudukan tadi Ya, itu ya? Pak Vincent sekali lagi di sini, prediksi kartu saya ya, dan saya melihat di kartu ini akan ada seseorang atau sosoknya pria, ya sosoknya pria dan dia akan nongol ke ke Permukaan? permukaan dan dia akan membuat persoalan baru ya, Hmm, gitu, dengan cara baru. Itu yang saya lihat di kartu ini, oke. oke. Dan ini juga orang ini punya peran penting juga Kasus yang di sekarang? kasus yang sekarang ini. Oke. Dia ada di lingkaran kekuasaan atau? Ada di lingkaran kekuasaan yang saya lihat, tapi dia belum muncul ya. Masih 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 kalau saya lihat di sini masih ditoto nih. Hmm, Jadi kayak kita main catur, ya. siapa maju dulu, Mhm. ini sangat sangat yang saya lihat di kartu saya, ini sangat tertata rapi, Terorganisir? terorganisir. Oke. Ya, gitu. Jadi siapa maju dulu, Lapis pertama nih maju, betul, tumbang, kembang, maju maju lapis lagi. kedua. Nah, kekuatan lapis pertama sama kedua nih kira-kira kekuatan mana? Oke, kalau saya, ini insting ya, ini insting saya ya. Kalau saya lihat ya, atau prediksi saya, kita bermain hukum alam ya. Kalau saya lihat di sini, hukum alam ini bermain dan saya lihat yang kedua ini juga akan lengser juga. Lengser juga. Iya, Berarti karena mhm. Karena, yang saya rasakan ya, yang saya rasakan di sini, beliau-beliau ini ya kayak, Pak Jokowi, Gibran, itu benar-benar naturally ya, ya memang benar-benar, bahwa, ya inilah saya ingin berkorban untuk rakyat, bisa dibilang seperti itu ya, dan, ini apa adanya lah ya. apa adanya ya, bisa dibilang seperti itu. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi Oke, tidak dibuat-buat ya, itu. Jadi oke, bukannya saya pro ke Pak Jokowi ya, tidak, atau ke Gibran, tidak. Jadi ini yang saya rasakan, itu, oke. seperti itu. Dari mana feeling itu, Mas Dede? Oke, jadi gini, kebetulan saya dikasih sixth sense, indera sama, Sang Pencipta ya, bisa dibilang keturunan. Jadi saya bisa yang namanya bisa dibilang manggil sukmo ya, Hmm, jadi saya bisa masukin ke raga Pak Vincent, saya bisa selusuri dirimu seperti apa, saya bisa hmm, nyerobos si B seperti apa, kayak gitu, si A seperti apa, gitu. Jadi kalau ditanya dari mana, ya saya bersyukur dikasih kelebihan sama Tuhan bisa untuk mendalami seseorang, oke. Aura gitu. apa yang dilihat dari Mas Wapres ini? Wah bagus ya, gitu. Jadi kalau untuk, Gibran ya, auranya bagus sekali, yang saya lihat di sini biru, ya, biru itu adem, ya, adem walaupun dia sendiri digoyang, artinya digoyang di sini walaupun dipancing. Dia akan tetap tetap legowo ya, tetap sabar yang saya rasakan di sini. Tapi kesabarannya dia melihat sejauh mana, kalian ini bergerak, gitu. Jadi harus hati-hati juga. Kesabarannya beliau yang saya lihat di sini, beliau juga bisa menggerakkan, gitu. Jadi, cantik ya kalau Main saya lihat. cantik. Iya, main cantik banget, Oke. nggak gerusuk-gerusuk. Iya, mesti ketika dikritik sama Panji juga dia Oh kayaknya santai, tapi kesantaiannya dia di belakangnya ini sudah ready, gitu. hmm, Artinya kalau, beliau sudah mengatakan maju, bisa dibilang seperti itu, maju. Tapi beliau tidak mengatakan seperti itu, nanti dulu, gitu. Dan sangat salut ya saya ya, jadi benar-benar kejawennya dijaga banget, kejawennya sangat-sangat dijaga sekali, seperti itu, Pak. oke. Mhm. Berarti perjalanan ke 2029 ini gimana? Perjalanan, Mas eee, Mas Wapres was sama Wapres. Pak Presiden Pak lah tentunya. Presiden, oke baik. Pasangan ini sampai Sampai 2029 seperti 2029 ini apa? Karena 2026. gangguannya bukan cuma ke Wapres, ke Presiden pun luar Oke, biasa di di sini ada hmm, kartu Expectacle ya di kartu saya ya. Jadi kalau ditanya bagaimana nanti sampai ke 2029 ya, Pak, ya. Kalau yang saya lihat di sini beliau akan tetap bekerja ya, dan mhm, beliau akan juga tetap kayak ngerasa bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu, dia harus
takut untuk lengser atau takut untuk jadi tetap yang saya lihat di sini tetap beliau bekerja, yang hanya di pikirannya adalah bekerja, bisa memakmurkan, pekerjaannya dia bisa berhasil ya, Mhm. seperti itu yang saya lihat. Jadi yang ada di kartu ini hanyalah bekerja bekerja bekerja, Oke. gitu. Jadi tidak ada pikiran-pikiran atau, hal-hal yang, bisa dibilang licik ya, Mmm. yang saya lihat sih tidak ya, Nggak gitu. manipulatif enggak. Manipulatif tidak. Ya kembali lagi ini prediksi saya ya Pak, gitu. Itu yang saya lihat. Yang ada di pikirannya beliau adalah, menaruh, semuanya, bahkan dirinya, bahkan nyawanya ya untuk Negara. negara. Itu yang saya lihat. Oke. Nah, kalau chemistry antara keduanya, antara Pak Pak Presiden Prabowo kita dengan Pak mhm, Wapres, dengan Mas Pak Wapres. Wapres, oke baik. Bagus banget. Kartu saya pinter ya. Di sini ada kartu two of cup, Mmm. ya, kerjasama yang baik. Pak Vincent tadi menanyakan bagaimana Ya, kecocokan mereka, sangat cocok dong, oke. ya, sangat cocok dan mereka akan kerjasama yang baik, mereka akan komunikasi yang baik dan beliau-beliau ini benar-benar punya, apa ya, bisa dibilang sudah punya, walaupun yang kita tahu Mas Gibran anak muda ya, bisa dibilang seperti itu, tapi di belakangnya, dan Mas Gibran ini juga banyak banyak, belajar dari Pak si Prabowo, Pak Prabowo dan Pak Pak Jokowi. Jokowi ya, seperti itu. Ini kartu saya luar biasa ya, Pak Vincent. Ini ada selain dia kerjasama yang baik, di sini ada ular. Ular yang Mmm. artinya adalah ini musuh, musuh besarnya ini adalah orang orang yang itu terus dipantau dia, gitu. Terus dipantau, terus diperhatikan, gitu. Jadi bagaimana caranya biar mereka ini tetap bisa jatuh ya, gitu. Oke. Luar Berarti biasa. chemistry-nya kuat Oh sampai kuat, sangat kuat sekali ya dan ini, mereka dua-duanya ini punya pamor yang bagus, gitu. mmm, Punya pamor yang sama sangat sangat bagus, kuat ya kuat dua-duanya. sekali, betul. Oke. Berarti kalau yang dibilang di dunia lain gitu ya, di dunia nyata bilang, "Oh, Pak Prabowo nggak senang sama Wapres," dan lain-lain itu. Enggak ya, saya rasa ya dan beliau ini selalu selalu apa namanya, kerjasama bareng ya, bisa dibilang komunikasi juga bagus ya, Komunikasi saya lihat oke. heeh, karena memang benar-benar soulmate. Jadi apapun yang saya lihat di sini nih ada mengasih pekerjaan ke yang Mmm. muda dan ini Mmm. heeh, tua dan muda kan, Iya, gitu. Yang tua ini memberi pekerjaan jadi semuanya tanggung itu jawab ya, iya, ada semuanya itu pastinya juga sudah ada ACC dari Pak Prabowo gitu dan, oke, yang saya rasa di sini Mas Gibran juga sangat menghargai atau menghormati ya, gitu. Sangat menghormati Pak Prabowo, Pak Prabowo pastinya, oke. gitu. Mhm Nah kan banyak serangan ini, kritik atau bahkan hujatan dan lain-lain di sosial media terutama ya. mhm Nah kalau di Terawang pakai kartu ini Mas, dilihat dari secara supranatural mhm. gitu, siapa sebenarnya yang membackup, menguatkan mereka ini dari di belakang mereka ini ada siapa yang membuat, keduanya begitu chemistry-nya jalan, kerjasama bagus gitu, sehingga solid? Oke, ini secara umumnya yang kita tahu Pak Prabowo sendiri mantan apa, jenderal ya? Ya Ya, jenderal, dan beliau adalah menantu, presiden. presiden. Nah, otomatis banyaknya pengalaman-pengalaman yang Mmm, sudah didapatkan oleh Pak iya, Prabowo, kan seperti itu. Dan beliau juga banyak belajar pastinya, Pak Vincent yang saya lihat di sini. Jadi mmm, kediaman Pak Prabowo itu tidak hanya diam, tapi beliau belajar 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 belajar. Pak Prabowo ini orang yang sangat-sangat cerdas, gitu. Jadi beliau ini tidak pernah diam, walaupun dia diam tapi beliau belajar, gitu. Belajar dan, Mas Gibran sendiri juga yang kita tahu adalah anak Pak Pak Jokowi Jokowi. dan otomatis ini secara umum aja ya, Mmm, otomatis banyak pelajaran yang didapatkan, kan seperti itu. Kalau ditanya sama Pak Vincent, siapa sih yang menjadi dekingan? Di sini ada
Three of Pentacles di kartu saya ya, Three of Pentacles. Penasaran ya, Pak? Ini apa ini? Penasaran sampai Iya. diintip sama Pak Vincent. Oke, baik. Di sini ada Three of Pentacles. Yang pertama adalah keluarga. Justru. Yang pertama adalah keluarga yang memberi semangat, yang memberi beliau kekuatan. Yang pertama adalah solidnya itu di keluarga. Itu ya, Pak. Dan kalau yang saya lihat di sini sebenarnya bukan siapa-siapa ya. Justru malah yang saya lihat di kartu ini pengalaman ya. Pengalaman yang membuat mereka itu benar-benar solid gitu. Jadi dari kedekatan keluarga dan saya lihat di sini juga pengalaman beliau yang dahsyat ya, itu yang membuat mereka tetap solid akhirnya gitu. Yang guru yang terbesar adalah pengalaman yang Oke. saya lihat. Nah, ancaman yang paling kuat nanti, Mhm. gangguan paling kuat itu dari mana untuk mereka berdua ini? Oke, dari Pak Prabowo atau Gibran gitu pertanyaannya Bukan, ya? Atau kan mereka tadi katanya solid nih, mhm, nyatu kan. mhm. Ancaman apa yang kira-kira serangan seperti apa yang buat mereka nanti bisa yang paling Oke, berat lah paling untuk berat di sini dihadapi? ada kata Wheel of Fortune di kartu Mmm, saya, Wheel of Fortune ya. Kalau ditanya ancaman apa dan apa yang paling berat, saya baca ini aja udah berat loh Pak Vincent. Kayak ada serangan-serangan gitu iya iya kan, iya iya. gitu. Oke, jadi segala aspek yang diserang. Nggak hanya cuman, nggak cuman bisa dibilang mata telanjang ya, tetapi semua yang diserang. Lewat mana aja yang bisa. Bisa dibuat sakit, Mmm, bisa dibuat, ya pokoknya semua arah lah yang saya lihat di sini. Semua jalur jalur, jalur iya. langit, jalur Jalur laut, langit, jalur darat, laut, darat, udara, semua. ya, Bagaimana caranya? yang Gitu. kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, pokoknya siapapun yang ya kembali lagi nih prediksi saya ya, Mmm, siapapun yang ada di samping beliau, ya yang bisa dibilang membentengi atau membela ya seperti itu, sikap. oh. Saya bacanya sampai batuk-batuk loh Pak Vincent, dan tumben. Oke, berarti Oke, kan heeh, bakal ada ini, pemilu lagi atau apalah itu yes, walaupun itu masih jauh. masih jauh ya, Orang-orang itu udah mulai ancang-ancang gitu untuk, memilih, susun kekuatan, heeh, kira-kira seperti apa di luar Prabowo dengan Mas Gibran tuh, heeh. seperti apa tuh persiapan orang-orang itu? Ya, untuk merebut ini dari mereka? Oke. X of Cup, ya, X of Cup yang artinya adalah saya lihat di sini bagaimana caranya mereka untuk, meraih kemenangan, Mmm, kan seperti itu ya. Yang pertama adalah menyiapkan menyiapkan sosok seseorang yang siap untuk menjadi, atau yang siap untuk dipilih yaitu mmm, presiden kan seperti itu atau ya. wakil presiden? Atau dan wakil presidennya dan ini semua sudah dipersiapkan kalau nggak salah ini ada beberapa kandidat ya. Mmm, Gitu, ada beberapa kandidat yang disiapkan kalau nggak salah ini ada 4 yang disiapkan oleh mereka, gitu. Ada 4 kandidat yang saya lihat, kan sama mereka ini ya, kelihatannya yang saya perhatikan, nanti disaring lagi nih Pak mmm, Vincent, tapi yang nongol 2, yang satu orangnya tinggi tinggi, tegap, ganteng, yang satu lagi orangnya agak agak sedikit, pendek, ciri-cirinya itu. Dan calon presidennya masih muda, yang wakilnya sudah usia, sudah mmm, matang, yang agak pendek ini, gitu. oke. Siapa mereka itu? Ini yang calon presidennya udah tua? Ya calon presidennya masih muda, Heeh, usianya di bawah, si wakil ini nanti, yang dicalonin ya, heeh. yang dicalonin ini, Oh, gitu, iya. Nanti akan ini, orangnya agak tinggi, itu di luar Pak Prabowo Gibran? di luar Oke, di luar. berarti ya Ini dari geng geng sebelah ya, ya heeh. taruhlah berarti udah punya calon Sudah ini. punya calon, sudah disiapin, 4 nanti disiapinnya. Mmm, Tapi yang sama mereka disaring lagi, 2 yang dia tongolin, oke. 2 gitu. yang ditongolin itu laki perempuan? Laki Oke, laki laki, tinggi. tinggi. Lalu kan
riuh-riuh politik, kisruh dan lain-lain itu kan pengaruhnya ke masyarakat-masyarakat juga. Nah, Sangat, betul, dari secara kehidupan sosial itu akan seperti apa? Dari, ribut apa, kisruh, Iya, polemik. gini, kembali lagi, ini kita di luar ini mata apa namanya, di luar tarot ya, Pak Mmm, Vincent ya. Sekarang gini, kalau atasannya kisruh ya, atasannya riweuh, otomatis ke bawah juga akan, kena dampakan gitu. Gitu, akan ada dampaknya dan akan apa sih juga akan rame ya, mhm, akan artinya pastinya bawah-bawah juga akan berontak gitu dan saya sempat, prediksi saat itu juga di Cumi-Cumi akan mhm, ada rame turun ke jalan dan itu terjadi. di Agustus kemarin. Ya, dan itu terjadi ya. Dan kalau saya lihat di sini, kalau ini terus kisruh, kalau ini terus 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 dan Mmm, terus ini tidak ada ininya, Queen of Wands ya di kartu saya, mhm, Queen of Wands yang di sini saya perhatikan akan ada jilid kesekian kesekian kesekian, demonstrasi itu ya, demonstrasi aksi lagi. massa. Betul, ya dan ini benar-benar bisa dibilang tidak tidak ada rasa ini ya, bisa dibilang ketidakkepuasan masyarakat ya, seperti itu, Mmm, gitu. jadi akan ada, boleh dibilang akan ada inilah ya, goncangan sosial Goncangan gitu ya? sosial pasti dong, Pak, gitu. Sedangkan, kita berharap ya, saya sebagai masyarakat, saya sebagai rakyat, saya berharap negara saya baik-baik Baik-baik aja saja, kan, seperti itu. ya. Ternyata kisruh gitu kan. Nah, terus bagaimana, kita di sini, kan seperti itu ya, Pak Vincent ya. Terakhir, Mhm, banyak juga nggak apa-apa, Pak, jangan ya terakhir. jangan dibongkar Oh semua kan gitu. nanti masih ada. Terakhir nih Mas Dede, kan Oke. apapun yang terjadi kan yang biasanya yang menanggung akibat buruk, resiko buruknya itu ujung-ujungnya masyarakat. Betul. Terus apa yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya isu-isu ini tidak akan menjadi, apa namanya, menjadi bahan untuk pertengkaran, Mmm, keributan, perkelahian, dan bahkan oke jadi pemicu perpecahan gitu. gini, kita plus 62 ini ya Pak Vincent ya, Indonesia paling senang yang namanya isu, paling mudah dengan namanya isu ya. Mmm, Apalagi kalau dibilang bagaimana dan harus seperti apa, tidak semua orang atau bisa dibilang manusia itu satu pemikiran, ya Pak Vincent ya, dan kita di sini, ini sangat mudah sekali tersulut dengan emosi. mhm, Ya, tersulut dengan emosi, sangat sangat sulit sekali ya untuk bisa meredam ya, gitu. Di sini ada kartu The Sun, The mmm, Sun ya, di kartu saya yang artinya adalah panas. The Sun itu panas, ya. Tadi kan saya sudah katakan, plus 62 ini sangat sulit sekali untuk menahan yang namanya isu-isu yang iya, tidak tidak baik, ya, seperti itu. Jadi, kalau ditanya harusnya bagaimana, ya kita harus kembali lagi tergantung kepentingan mereka masing-masing, Pak mhm, Vincent, ya. Kembali lagi ya kita harus lebih banyak mendekatkan diri ke Tuhan, kan seperti iya, itu ya, tapi kembali lagi, kita tidak bisa untuk memaksa kehendak seseorang, "Eh, jangan ribut, eh, kamu mhm, nggak boleh begini." Nggak bisa, iya, Pak Vincent. Segitu banyaknya masyarakat, segitu banyaknya rakyat ya, nggak bisa, Pak Vincent. Dan di Indonesia ini sangat mudah dengan sulutan-sulutan, api kecil bisa menjadi mmm, besar. provokasi-provokasi itu ya, Betul sekali. Terkadang ya itu dia, kita tidak bisa menyalahkan mereka ya Pak Vincent ya. Mungkin mereka sendiri juga sudah capek bisa dibilang seperti itu ya. Pak Vincent, ini gini ya, yang dipikirkan adalah, bukan hanya cuman kedudukan dan lain sebagainya, tetapi bisa dibilang perekonomian ya. mmm, Bagaimana mereka bisa makan atau tidak ya, mereka tercukupi atau tidak ya. Bisa 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 dibilang juga mereka sudah cukup sabar dengan keadaan saat ini, kan begitu ya, mhm, gitu. Dan
Sekarang ini banyak sekali ya, apalagi di tahun-tahun kayak kemarin ya, di pertengahan tahun sampai saat ini memasuki 2026 perekonomian itu juga belum bisa stabil, Ya. ya, gitu. Jadi yang seharusnya dibenahi adalah perekonomian, nggak usah yang kalau menurut saya pribadi ya, Hmm. nggak usah ribut-ribut masalah Jasa. ijazah lah Ya. dan kedudukan dan lain sebagainya. Kasihan loh Pak Vincent, kita nggak tahu yang di pelosok-pelosok ya. Kita nggak tahu apa dia bisa makan atau tidak, kita juga tidak tahu dia punya uang atau tidak, Hmm. kasihan bener kalau menurut saya pribadi ya, Ya. gitu. Jadi ayolah, kenapa nggak coba untuk diperbaiki, kita jalan bareng, kerja bareng, dan lain Ya. sebagainya, menciptakan lapangan pekerjaan dengan Baru. baik, Ya. ya. Begitu ya Pak Vincent ya? Betul. Betul. Dan itu yang memang diharapkan sekarang karena Nah, seharusnya seperti itu, nggak ya itulah mementingkan diri sendiri ya ya, ego sama ya. Dan kelompoknya. saya pesankan ya, hati-hati yang namanya karma pala. Apa itu? Karma pala, apa yang dibuat, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, itu hukum karma. Jadi dia akan nanti bukan dapat kebaikan, malah justru menghancurkan semuanya. Oke. Iya, dia akan hancur semuanya malah. Gitu, makanya percayalah dengan adanya hukum karma, gitu. Kalau Pak Pica tadi menanyakan, apa yang harus kita lakukan? Pertama kita tahu adanya Tuhan, kita tahu agama, yang kedua tahu hukum karma. Hmm. Nah, kalau tahu hukum karma, kita akan di jalur yang benar. Seperti itu, Pak Vincent. Benar, Pak Vincent, kesian. Kalau kita bisa melihat ya, apakah mereka bisa makan atau tidak, ataukah ya mungkin itu menurut saya ya Pak Vincent ya, Mhm. ini menurut saya. Tapi kalau untuk yang elit-elit, Ya, mungkin lain lagi ceritanya, betul. gitu. Tapi kalau saya pribadi, buat atasan-atasan semua, pesan saya, tolong banget dilihatlah rakyat yang susah ini, gitu. Sekarang susah loh Pak Vincent, perekonomian Ya. sulit, ya, apalagi adanya, apa namanya, adanya sekarang orang buka toko, buka Mhm. usaha dan Oh, digital, di semua online online, shop. online shop, ya, dan, pasar sepi. Toko-toko tuh jadi gudang. Toko-toko tutup, mal-mal sudah banyak yang tutup. Ya kita tidak bisa nyalahin ya Pak Vincent, karena memang sekarang ini Emang era digital. eranya kan Eranya, seperti itu. era Tapi digital. nah alangkah baiknya, tapi di online juga Pak Mhm. Vincent, jualan juga harus lebih berhati-hati. Artinya gini, ada batasan-batasan yang tidak boleh dijual, kayak kemarin apa namanya, Apa? baju X, sisa-sisa apa itu, baju Oh, ah baju baju bekas bekas, impor, ya kan? Apa baju-baju namanya? Ada betul. istilahnya itu. Iya, Hmm. gara-gara baju baju bekas ya, yang kita tidak tahu, ininya bagaimana, seluk-beluknya seperti apa. Nah, orang jualan di online Hmm. juga dibatasin, Pak Vincent. Hmm. Nah jadi pikirkan itu. Pikirkan itu untuk bertindak bagaimana. Ya ini untuk ini ya, pemerintahan ya, Ya, gitu. Iya, supaya itu dia. jangan banyak yang tapi emang repot juga sih kalau ngomongin itu. Mmm, Mereka masuk nggak bayar pajak, iya. akhirnya mematikan industri itu apa, bisnis dalam negeri juga kan. Ya, sebenarnya gini Pak Vincent, kalau saya perhatikan ya, kalau saya perhatikan banyak barang-barang, Dari luar ya, dari luar yang masuk ke mhm, Indonesia, Indonesia. kan seperti itu ya. Nah, mungkin bisa jadi karena barang tersebut, kan gitu. Sekarang gini, barang-barang second dan lain sebagainya, tidak semua orang juga minat dengan barang second Pak Iya, Vincent. betul. Heeh. Jadi jangan itu dikambing hitamkan, kan seperti itu, bisa dibilang seperti itu kan, Mhm. gitu. Nah, jadi sekarang ini perdagangan yang harus kenapa? Kenapa saya bilang perdagangan? Karena di Indonesia ini kebanyakan adalah berdagang. Iya, iya, Ya, pedagang berdagang, sama petani ya, petani, ya. Tapi nelayan. paling ya petani juga berdagang kan, Iya, akhirnya dia sudah jadi, dia sudah iya, ini, dia dagang, dia dia jualin. jual. Nah, sekarang dia bingung mau jual kemana? Online. Online nggak bisa, Petani belum 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 banyak, masuk, ya, kan seperti itu. Dia mau bawa ke mhm, pasar nggak ada orang. iya, Sepi. Ya, jadi begitulah Pak Pisa. Jadi buat penjabat-penjabat semuanya tolong ingat bahwa yang dibawa-bawa ini kasihan. betul. Ya, kasihan. Betul, kasihan sekali saya melihat mereka. Gitu. Kalau mungkin kalau saya orang kaya saya bagi-bagiin duit.
Sini Ayo. banyak nih, siram. Iya, kalau saya orang kaya saya bagi-bagiin duit, Iya, itu yang makanya aduh saya minta sama nah, Tuhan biar, semuanya Indonesia ini tetap baik, makmur, jaya ya, apa namanya, rakyatnya, bahagia ya, betul. seperti itu. Oke, Oke, Pak Vincent, sekian dan dan terima terima kasih. kasih. Begitulah pemirsa, mudah-mudahan ini sekali lagi, ini pandangan supranatural. Tidak bisa juga, maka dari tadi saya tidak banyak komentar ya, beda kalau kita Politik, wawancara pakar hukum atau betul. politik karena itu ini kan. Kalau yang ini emang ya ranahnya Mas Dede yang tahu baik tentang ini, jadi kita mendengarkan saja, tapi kita berdoa mudah-mudahan bangsa ini dijauhkan dari yang buruk-buruk Amin, dan amin, semakin mendekatkan kita ke Indonesia Emas 2045 targetnya. amin, amin, Begitu amin, ya. amin. Terima kasih Mas Dede. Sama-sama Pak Terima kasih Vincent. pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.